Kita lihat video berikut ini. Itu jelasnya kutipan beliau. Saya pertama ini tadinya mau ke Profesor Cipta Lesmana, tapi karena sumbernya ini dari istana, terpaksa saya beralih ke Paldo Maldini. Ini Paldo sebagai orang istana, ini serius atau bercanda? Ya, terima kasih Pak Karni. Sehat, senang sekali melihat Pak Karni masih terus bersemangat. Dan abang-abang di sini mohon izin Bang, agak kikuk juga Bang, duduk di tengah. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Pak Karni. Karena kita melihat bagaimana seorang pemimpin, presiden dalam hal ini Bapak Jokowi, gitu, berusaha untuk membangkitkan ruang-ruang untuk kontestasi yang lebih happy gitu. Mengajak orang-orang untuk berpikir bahwa kepemimpinan kita pesta demokrasi, yaitu namanya pesta ya Pak. Jadi kita harus menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Lihat tadi cara Pak Jokowi berbicara dengan Pak Prabowo gitu. Kita tahu bahwa hubungan mereka berdua sangat dalam. Dalam derajat tertentu kita bisa bilang Pak Prabowo mendapatkan jabatan sipil pertamanya dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dari Solo kena ke DKI itu juga karena Pak Prabowo gitu. Jadi hubungan emosional mereka ini dalam sebenarnya Pak Karni. Saya dulu juga menjadi juru bicara Pak Prabowo dan ketika debat-debat bersama, wah kita sekubu dulu ya Pak Andre dan Pak Zaki ya. Ketika sekubu dulu kita lihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam debatnya pun sering ngomong, oh iya saya sepakat dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga bilang, iya seperti yang dibilang sama Pak Prabowo gitu. Ya kita kadang-kadang waktu itu susah juga Pak Karni. Ini keduanya bersepakat kenapa mereka malah berdebat gitu kan. Tapi lagi-lagi kami ingin menyampaikan bahwa upaya untuk membangun kontestasi, membuka api demokrasi, belum juga nanti pasti ditanyakan yang lain bagaimana gitu. Pak Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada kader partai Golkar yang telah membangun bangsa ini dari cukup lama, Pak Erlangga gitu. Dalam derajat tertentu mungkin kita melihat bahwa presiden ingin memastikan transisi kepemimpinannya berjalan dengan bahagia gitu loh Pak. Dengan penuh sukacita gitu. Dengan apa ya, dengan penuh dengan pertarungan ide yang menarik gitu loh Pak Karni. Bahkan banyak juga orang bilang Pak Jokowi sama Pak Anies bagaimana gitu. Dalam artian kami melihat bahwa ya Pak Anies pun ketika selesai menjadi gubernur pamit dengan baik-baik kepada Pak Jokowi. Dan kita semua melihat itu. Di sisi kita melihat tidak ada permasalahan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies. Nggak tahu kalau dari sisi Pak Anies dan teman-temannya gitu. Nah jadinya hubungan yang dibangun oleh orang-orang yang akan memimpin bangsa ini Pak Karni, mereka sedang menunjukkan cara untuk menjadi teladan gitu. Cara untuk menjadi orang yang akan melanjutkan transisi kepemimpinan. Tentu pertanyaan selanjutnya, apakah ini bentuk dukungan? Apakah ini bentuk endorsement? Ya itu variabelnya tentu lebih banyak gitu. Karena kan misalnya Pak Karni punya anak gitu. Mau atau jangan Pak Karni deh, beneran lagi jangan-jangan. Bang Zaki mau nyalek gitu loh Pak. Bro gue mau nyalek nih, dukung ya? Ya dukung lah Bang gitu, semangat Bang gitu. Tapi partainya beda sama saya gitu, memilih hal lain gitu loh. Apalagi kalau saya satu dapil sama Pak Zaki. Belum tentu saya akan memilih Pak Zaki. Tapi saya dukung Bang Zaki untuk jadi anggota dewan misalnya Pak Karni. Jadi variabelnya tentu lebih banyak. Banyak juga yang memperdebatkan soal etika politik gitu. Karena kan kita hari ini terjebak dalam polarisasi Pak Karni. Kalau tidak A maka bukan B gitu kan. Nah Pak Jokowi juga bilang 2023 kita akan krisis gitu. Krisis energi, krisis pangan.
Jadi kita butuh politik yang tidak jauh dari rakyat gitu. Politik yang bahagia, politik yang gembira, politik yang mendorong adanya orang-orang yang layak dalam tanda kutip Pak Prabowo secara posisi politik punya partai, secara elektabilitas punya angka gitu. Ya didukung saja gitu. Tapi lagi-lagi menurut kami dengan kondisi kita yang akan krisis, polarisasi, tentu kita butuh banyak upaya-upaya Pak untuk membuat ini lebih sejuk, lebih happy. Kalau bahasa anak-anak milenial tuh lebih chill Pak Karni gitu. Jadi mereka merasa bahwa memang semuanya akan membawa ide untuk pertarungan di 2024, Pak Prabowo dan yang lain gitu, agar bisa memastikan pengganti Pak Jokowi nanti adalah orang yang menjalani proses demokrasi ini dengan happy, dengan bahagia. Jadi bagi kami inilah sesuatu yang sangat membahagiakan Pak Kandi. Melihat tidak ada kasak-kusuk, mencari salah, mencari masalah gitu. Karena politik harus kembali didekatkan dengan rakyat, namanya pesta demokrasi, ya mari kita berpesta. Dengan upaya mendorong seluruh orang-orang terbaik untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya. Kira-kira begitu Pak Karni, sebagai awalan dari kami. Jadi memang udah pantas Anda diangkat jadi juru bicara presiden. Latihannya kan di ILC Pak Karni. Membawakannya sekarang lebih apa ya, lebih dewasa itu. Jadi ini agar happy aja ya. Dari suasananya tadi ketawa, mohon maaf Pak Prabowo, disambut dengan gelak tawa. Iya, tapi semua didukung gitu. Ya pada prinsipnya kita nanti kan juga sudah melihat ya, ada orang-orang yang diasosiasikan misalnya dengan Pak Jokowi, Pak Ganjar. Ya relawan Pak Karni pasti di bawah itu merasa presiden akan dukung A, dukung B, dukung C gitu. Kan nanti kan akan ada perpecahan Pak Karni. Jadi dengan kondisi begini, ya Pak Presiden menyatakan siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan saya akan dukung gitu. Tapi apakah akan menjadi pilihan pada akhirnya itu kan faktor partai. Ya, tapi apapun juga ini bikin was-was Jokowi Ganjaris. Ya kalau was-was di relawan Pak Karni pasti was-was lah Pak. Bukan, kok jadi berbelok begini Pak Jokowi ke Prabowo. Iya, kalau relawan kan relawannya Pak Prabowo juga merasa khawatir kalau saya Pak Jokowi lagi sama Pak Erlangga misal. Tapi lagi-lagi Pak. Selama ini udah siap. Siap semua. Relawan Prabowo udah siap. Oh, iya. Ini nanti dia akan bicara di Pak Andre Rosiade Pak Karni. Tapi yang jelas di bawah itu kan kondisinya kita lagi terpecah-pecah gitu. Jadi ya pada akhirnya Pak Jokowi memilih untuk membawa suasana yang tidak terpecah. Sehingga ya kita menghadapi krisis, menghadapi pemilu dengan bahagia. Dan dia juga seolah-olah memberi semangat juga sama Erlangga. Iya semangat Pak Erlangga, karena Partai Golkar kan sudah 32 tahun terlibat dalam kepemimpinan Pak. Tapi saya belum pernah dengar dia kasih selamat ke Puan atau beberapa kali. Puan. Beberapa kali memang kan ada kejadian Pak Presiden pergi ke IKN toh Bang. Ke kampungnya, Pak Zaki Kalbar ya, ke Kalimantan Timur meninjau IKN dengan Bu Puan gitu. Ya paling nanti kalau saya itu terjadi kita akan membahasnya lagi Pak Karni. Apalagi ke Anies kan. Pamit kemarin Pak, pamit kemarin baik-baik. Formula E datang Pak Presiden. Nonton. Iya. Kalau ini kan. Makanya Pak Karni kadang-kadang. Yang akan meneruskan estafet saya kira-kira. Iya kita kadang-kadang bingung juga nih yang pengen pecah-pecah ini gitu. Kita pengen satu aja nih sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Betul bukan pecah-pecah, ya itu demokrasi. Demokrasi, kontestasi ide tuh Pak. Jadi kalau pilihan tunggal ya itu bukan demokrasi. Betul, setuju Pak Karni. Jadi bukan kemarin itu sekedar nyenang-nyenangin Mas Prabowo ya. Ya pertama dia minta maaf, tapi memang perhitungannya kalau sudah lebih kompleks dan lagi-lagi Pak Karni gitu. Hubungan antara Pak
Prabowo dan Pak Jokowi ini memang kita bisa bilang dalam gitu loh Pak. Lama gitu loh Ya Pak. tapi yang meyakinkan melanjutkan kiprahnya Pak Jokowi justru Ganjar. Ya kata pendukung Ganjar, kata beberapa orang, kata Pak Karni gitu kan. Nah jadinya lagi-lagi gitu. Pada akhirnya kita akan melihat akan banyak hal-hal kayak gini Pak Karni.